Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emsal Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi semester 3 di Unpi Cianjur. Saya ini dari kelompok 2. Nah, ingin mereview jurnal hukum bisnis. Nah, yang berjudul Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Elektronik. Ini saya akan menjelaskan peraturan tentang keablahan tanda tangan sebagai alat bukti. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pasal 5 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya pasal 5 ayat 4 UU ITE menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak berlaku untuk semua surat yang menurut undang-undang yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya, materi yang akan dibahas lagi adalah tanggung jawab dan pelindungan hukum dan para pihak yang melakukan transaksi bisnis elektronik. Nah, di dalam pelindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis yaitu ada 5. Yang pertama, keandalan dan tingkat keamanan website yang penjual. Yang kedua adalah kontrak baku dan ketentuan jual beli. Yang ketiga adalah hukum yang berlaku dan kompetensi forum. Nah, yang keempat ada konsumen dan nasabah bank. Yang kelima ada keandalan yang tingkat keamanannya website penjual. A. Apakah website yang menawarkan barang-barang itu benar-benar bonafide? Yang ke B, apakah ada jaminan bahwa transaksi benar-benar aman? Yang C, kerahasiaan nomor kartu kredit benar-benar terjamin atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kontrak baku dan ketentuan jual beli. Yang pertama adalah konsumen umumnya disodori kontrak baku yang bertuang dalam website untuk berbelanja. Yang kedua, ada konsumen harus secara seksama membaca klausula-klausula kontrak yang ada sebelum memberikan persetujuan. Yang ketiga, ada konsumen harus berani menolak atau membatalkan jika terdapat klausul kontrak yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, secara umumnya suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin yang pertama kerahasiaannya, yang kedua keutuhannya, yang ketiga keabsahan atau keotentikan. Nah, yang keempat ada dapat menjadikan bukti atau tidak dapat disangkal. Nah, selanjutnya tanggung jawab para pihak dalam jual beli maupun internet. Yang pertama, penjual atau market yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. Yang kedua, pembeli yaitu setiap orang terlarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan keinginan melakukan transaksi jual beli produk yang dapat ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, ada bank. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik. Penjual dan pembeli tidak terhadap langsung sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara atau hal yang lain itu bank. Selanjutnya adalah provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Nah, dalam pasal 9 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen atau produk yang ditawarkannya. Nah, dalam pasal 10 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalannya.
Nah, di dalam pasal 12 ayat 3 UU ITE juga bahwa menjelaskan sebagai setiap orang yang melakukan penyelenggaraan ketentuan sebagaimana ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi hukum yang timbul. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik. Nah, di sini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kata-katanya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.